أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat serta rahmatnya. Pada hari ini kita bersama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi panggilannya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenan dan kebaikan kaum muslimin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada kita dengan begitu banyaknya jalan menuju kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan buat kita, kebaikan bisa kita peroleh dengan melaksanakan saum. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita raih melalui salat dan melalui ketaatan-ketaatan lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian juga kaum muslimin. Kita adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, fastabiqul khairat, agar kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu pula untuk mencapai dan meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang senantiasa meminta ampun kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyukai dan mencintai orang-orang yang senantiasa mengucapkan istighfar. Dan inilah bukti kaum muslimin kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mencintai hamba-hambanya, para nabi dan para rasul, karena merupakan sunnah mereka. Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena mereka senantiasa meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah kaum muslimin, nenek moyang kita Adam dan Hawa, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan istighfar mereka ketika mereka mengatakan qala rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan keduanya, Adam dan Hawa, mereka mengucapkan Rabbana zalamna, wahai Rabb kami, sungguh kami telah berbuat kezaliman kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau hai Allah tidak mengampuniku, wa tarhamna, dan begitu juga tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Demikian juga kaum muslimin, istighfar merupakan sunnah daripada Nabi Rasul kita Nuh alaihi salam. Beliau mengatakan dalam ayat terakhir dalam surat Nuh, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Demikian juga Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi. Beliau pula senantiasa membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Demikian juga kaum muslimin, nabi kita, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada beliau, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ilmuilah oleh kalian mengenai la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian, walil mu'minin, dan dosa-dosa kaum mukminin, wal mu'minat. Dan ini pula dibuktikan dari kebiasaan beliau kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata beliau, sungguh saya senantiasa beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Demikian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertobatlah kalian, meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilaihi, fa inni atubu fil yaumi, sungguh kata beliau, saya senantiasa meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. 100 kali kaum muslimin. Beliau yang sudah dijuluki dan mempunyai laqab Al-Ma'sum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan dosa. Namun beliau mencontohkan kepada kita kaum muslimin, memberikan semangat kepada kita kaum muslimin agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kaum muslimin, dengan kita memperbanyak istighfar di setiap saat, maka itu merupakan salah satu ditahannya azab Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Adalah memperbanyak istighfar merupakan salah satu sebab
ditahannya azab Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum. Wa ma kana Allah, dan sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mu'adzibahum, melimpahkan azab kepada mereka, wa hum yastaghfirun, selama mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar kaum muslimin adalah merupakan sumber kemudahan, satu sebab sumber kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak mempunyai masalah. Tidak ada kaum muslimin, manusia yang masih bernyawa di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada mereka. Namun demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan sekaligus memberikan kemudahan, jalan agar ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan terasa ringan. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lazimal istighfar, kata Nabi, barang siapa yang melazimkan dan mendawamkan membaca istighfar, senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Dengan istighfarnya itu, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin, maka kesusahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, dan dari keprihatinannya, kekhawatirannya, kegundah-gulahanannya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Demikian pula kaum muslimin, dengan memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rizki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang laki-laki pernah mendatangi Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, mengeluhkan satu hal yang laki-laki ini keluhkan adalah, wahai Syekh, wahai Imam, 7 tahun dari pernikahan kami, Allah Subhanahu wa ta'ala belum melimpahkan apa yang kami inginkan, yakni momongan. Maka satu pesan beliau kaum muslimin kepada laki-laki ini, perbanyak olehmu dan istrimu membacakan istighfar, membaca istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak kalimat ini. Setahun kemudian laki-laki ini datang kembali kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan mengkhabarkan bahwa istrinya telah melahirkan. Demikian juga kisah 3 laki-laki yang mendatangi Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Masing-masing mengeluhkan mengenai kekeringan yang Allah Subhanahu wa ta'ala belum menurunkan hujan di daerahnya. Kemudian juga mengeluhkan miskinnya harta. Kemudian mengeluhkan
keturunan yang belum kunjung datang. Maka 3 keluhan ini dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri dengan satu jawaban yang persis disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Perbanyak oleh kalian dan kaum kalian untuk membaca istighfar. Beliau mengucapkan dan membaca ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Karena dengan kalian meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal, dan dengan memperbanyak istighfar Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan, menambah buat kalian bi amwal, harta. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala pula dengan kita membaca istighfar kita akan diberikan karunia banyak anak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa membaca istighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kegembiraan ketika masih di dunia, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Demikian juga Rasul kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira akan diberikan di akhirat kelak. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran, rawahu Ibnu Majah. Sungguh beruntung orang-orang yang kelak di akhirat ketika mendapatkan catatan-catatan amalnya istighfaran katsiran. Mereka mendapat catatan yang tertera memperbanyak istighfar. Dan inilah kaum muslimin, satu sikap kita sebagai seorang muslim, hamba Allah yang lemah, yang kadang secara sengaja atau tidak sengaja terjatuh dan terjerumus dalam perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Maka satu tanda keimanan kita ini kita segera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika mereka terjatuh dalam perbuatan berbuat kezaliman pada diri mereka sendiri, maka apa yang mereka lakukan kaum muslimin? Zakarullah, segera orang-orang yang beriman ini mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, kemudian pula mereka segera mengucapkan istighfar, meminta ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi diri khatib pribadi dan kemudian para jamaah sekalian. Mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.